Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita, menolong kita dan tidak terasa kita ada di minggu ketiga di bulan Maret ini Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita sudah belajar bersama-sama bahwa tema bulan ini adalah terus bertumbuh di dalam Kristus, terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Minggu yang pertama kita belajar bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita yang sudah menerima Yesus harus tetap tinggal setia di dalam Yesus. Amin. Jangan bergeser, jangan bergoyah dari kepercayaan kita. Tetaplah tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Dan kalau kita ingin terus bertumbuh, kita harus berakar di dalam Dia, kita harus dibangun di atas Kristus. Dan minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang berakar di dalam kasih. Kita belajar dari Maria Magdalena, seorang yang oleh karena kasih Tuhan hidupnya diubahkan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, melayani Yesus, dan tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan malam hari ini berbicara tentang pertumbuhan rohani. Bagian yang berikutnya adalah tentang kekudusan. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tanda dari orang yang terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus adalah menunjukkan kekudusan dalam hidupnya. Tadi pagi saya menyampaikan tentang mengejar kekudusan sebagai salah satu ciri dari seorang yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pengharapan kepada Kristus itu akan terus mendorong kita. Ya, mendorong kita di dalam kehidupan yang semakin dikuduskan. Bapak Ibu mau terus bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita mau berakar di dalam kasih itu dan kita mau terus bertumbuh di dalam kekudusan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Puji Tuhan. Pengharapan akan Kristus itu mendorong kehidupan yang semakin dikuduskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah pengharapan. Setiap kita membutuhkan pengharapan, amin. Orang yang memiliki pengharapan itu akan mampu bertahan dalam kesulitan. Orang yang memiliki pengharapan itu akan mampu menghadapi penderitaan. Orang yang memiliki pengharapan dia akan mampu berjalan melewati masa-masa yang berat dalam hidupnya. Kalau kita melihat perjalanan para rasul perjanjian baru,
Mereka sangat menderita dalam hidupnya. Mereka sangat menderita dalam pelayanan mereka. Tetapi karena pengharapan di dalam Kristus, akan kehidupan yang kekal, akan kemuliaan di dalam kerajaan surga, mereka tetap setia walaupun menderita, walaupun mengalami masa-masa sukar, dan pada akhirnya martir, saudara. Pengharapan yang membuat mereka tetap bertahan di dalam iman, tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengharapan atau orang yang kehilangan pengharapan akan kehilangan arah hidupnya. Orang yang kehilangan pengharapan akan menjadi putus asa, ya, mudah menyerah, dan mudah jatuh ke dalam berbagai macam bentuk dosa, dan akhirnya akan mengalami kehancuran hidup. Bapak Ibu, itu sebabnya Alkitab sangat menekankan tentang pentingnya pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun demikian saya mau mengingatkan bahwa pengharapan yang diajarkan oleh Alkitab itu berbeda dari pengharapan manusia pada umumnya. Banyak orang berharap pada hal-hal yang sifatnya sementara, berharap pada kekayaan, berharap pada jabatan, berharap pada keberhasilan, berharap pada dunia ini. Saudara, apa yang diharapkan oleh dunia ini sifatnya sementara. Amin Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita orang-orang percaya berpusat kepada Allah. Pengharapan kita berpusat kepada Yesus Kristus. Kita berharap kepada karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ini pengharapan yang benar, ini pengharapan yang sejati. Kita berharap kepada janji kedatangannya kembali untuk menjemput kita, umat ketebusannya, untuk membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Kita berharap kepada kemuliaan yang telah Tuhan nyatakan, yang akan Tuhan nyatakan saat Dia datang kembali. Itu pengharapan yang sejati. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3 ini, firman Tuhan menunjukkan bahwa pengharapan kepada Kristus tidak hanya berkaitan dengan masa depan, tetapi pengharapan kepada Kristus itu juga mengubah cara hidup kita saat ini. Perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menuliskan kebenaran ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan apa? Pengharapan akan berjumpa dengan Yesus, pengharapan akan menjadi serupa dengan Yesus, pengharapan akan menikmati kerajaan surga, menyucikan dirinya. Perhatikan, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi pengharapan kepada Kristus, pengharapan akan kebangkitan, pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan kemuliaan tidak hanya tentang masa itu, tetapi juga akan merubah cara hidup kita sekarang ini. Orang yang mengharapkan kemuliaan kekal, dia akan menyucikan dirinya sama seperti Yesus adalah suci. Amin. Amin Bapak Ibu. Pengharapan itu akan mengubah cara hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan setidaknya ada 4 kebenaran yang sangat penting tentang kekudusan yang bersumber dari pengharapan. Tentang pengharapan yang menuntun kita kepada hidup yang semakin dikuduskan. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama perhatikan bahwa pengharapan orang percaya itu berakar pada identitas kita sebagai anak Allah. Saya akan baca lagi ayat yang kedua, ya, dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia
dalam keadaannya yang sebenarnya. Dari ayat ini saja kita bisa melihat bahwa pengharapan kita sebagai orang Kristen tidak dibangun di atas dasar perasaan, di atas dasar angan-angan manusia, atau optimisme kosong manusia, sama sekali tidak. Ternyata pengharapan kita itu berakar pada karya keselamatan Allah yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Bapak Ibu percaya kita adalah anak-anak Allah? Itulah akar dari pengharapan kita akan kemuliaan. Berdasar kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi dasar bagi kehidupan yang kudus itu bukan pertama-tama karena tuntutan moral, bukan. Dasar bagi kehidupan yang kudus adalah realita bahwa kita sekarang adalah anak-anak Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya menjadi kudus bukan karena tuntutan moral atau tuntutan yang lain. Saya harus hidup kudus karena sekarang saya adalah anak-anak Allah. Saya harus hidup kudus karena saya adalah milik Allah. Kita tidak hidup kudus supaya diterima menjadi anak, bukan. Kita hidup kudus karena kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab sungguh luar biasa memastikan kepada kita semua bahwa identitas kita sebagai anak Allah itu adalah anugerah yang sudah diberikan sekarang. Anugerah itu telah kita terima sekarang di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Perhatikan Yohanes berkata, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini realita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalimat ini sangat penting. Yohanes tidak berkata nanti kita mungkin akan jadi anak Allah. Tidak. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Artinya melalui iman kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah mati bagi kita, maka kita telah menerima status sebagai anak-anak Allah. Wow, ini berkat yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Yohanes memulai dengan perkataan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa ini adalah kasih karunia yang besar? Bahwa kita dijadikan anak-anak Allah, amin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan bukan sekedar kita diampuni dosa, bukan sekedar kita dibebaskan dari kutuk hukum dosa, tetapi kita diterima di dalam keluarga Allah. Kita diterima menjadi anak-anak Allah. Ini adalah kasih karunia yang sangat besar. Kita tidak hanya dibebaskan dari hukuman, dari neraka, tetapi kita diangkat menjadi anak-anaknya yang kekasih. Ini realitas sekarang Bapak Ibu. Ada relasi kita dengan Allah, ada kedekatan kita dengan Allah, ada kasih Bapa dalam kehidupan kita, dan ada jaminan warisan kerajaan Allah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Apakah Bapak Ibu bahagia dengan realitas itu? Bahwa di dalam Yesus kita telah diselamatkan. Bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah. Sekarang ada banyak orang percaya yang hidupnya lemah berantakan. Karena mereka lebih menyadari akan masa lalunya daripada identitas barunya di dalam Yesus. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya masih dibayang-bayangi oleh dosa masa lalunya. Ada banyak orang percaya yang masih dibayang-bayangi oleh kegagalan masa lalunya, oleh luka-luka masa lalunya. Pengalaman pahit masa lalunya. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita telah menerima identitas baru. Bahwa di dalam Yesus kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang asing di hadapan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah,
itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita seringkali khawatir akan hidup ini? Kenapa kita cengeng? Karena kita lebih melihat kepada keadaan kita yang lemah, keadaan kita yang terbatas. Tapi coba lihat siapa Bapa kita. Coba pandang Yesus yang telah melahirkan kita kembali. Oleh kematian dan kebangkitannya, itu akan menguatkan kita bersama. Kita ini bukan orang asing di hadapan Allah Bapak Ibu. Karena itu hidup yang kudus, hidup yang suci, itu bukanlah usaha untuk mendapatkan penerimaan Allah. Bukan, tetapi kita hidup kudus, hidup suci dengan kesadaran bahwa kita sudah diterima oleh Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa kita datang sore hari ini? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bukan kita beribadah karena kita ingin diterima menjadi anak Allah. Bukan dikatakan nanti mungkin kita akan jadi anak Allah. Bukan. Tetapi sekarang kita adalah anak-anaknya. Bapak Ibu, kekudusan bukan usaha untuk diterima oleh Allah ya. Kekudusan bukan usaha untuk diakui oleh Allah. Melainkan respon karena anugerahnya yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Mari Bapak Ibu kita terus bertumbuh di dalam kekudusan. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita menjadi milik Allah. Dan ada kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Nah, yang menarik di sini dikatakan bahwa identitas kita sebagai anak Allah itu mengandung dimensi sudah dan belum. Ya, perhatikan di ayat yang kedua tadi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini dimensi sudah. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu sudah menjadi anak Allah? Amin, yakin? Anak Allah tapi kok wajahnya seperti anak siapa gitu ya. Anak Allah itu tentunya penuh sukacita, amin. Saudara yakin kita sudah menjadi anak-anak Allah? Ini dimensi sudah ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi selanjutnya perhatikan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ini berbicara mengenai dimensi belum. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Di satu sisi kita ini sudah menjadi anak Allah oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi di sisi yang lain kemuliaan penuh atas status kita sebagai anak Allah itu belum dinyatakan sepenuhnya. Seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah, tetapi kemuliaan sebagai anak-anak Allah masih belum dinyatakan sepenuhnya. Jadi ini dimensi sudah dan dimensi belum. Inilah realitas kehidupan Kristen Bapak Ibu. Kita ini sudah diselamatkan, tetapi kita masih belum dimuliakan. Kita masih hidup sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau mereka sakit, kita juga bisa sakit. Kalau mereka bisa kecelakaan, kita juga bisa kecelakaan. Kalau mereka mengalami pengalaman buruk, kita juga bisa mengalami pengalaman buruk. Tetapi yang membedakan, kita adalah anak-anak Allah dan kita punya pengharapan akan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah diselamatkan, tetapi belum dimuliakan secara penuh. Ini realitas kehidupan Kristen. Sebagai anak-anak Allah kita sudah diperbaharui, tetapi kita juga belum sempurna. Makanya kita harus sabar seorang terhadap yang lain. Amin. Saya sudah diperbaharui tetapi saya juga belum sempurna. Saya ada kurangnya, saya ada salahnya. Belum ada seorang pun yang sempurna. Baru nanti setelah kita berjumpa muka dengan muka bersama dengan Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita sekarang sudah menjadi milik Kristus, tetapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh di dalam dosa.
Ada seorang saudara yang bertanya sama saya, Om, kayak mana ya Om? Wah, kayak mana, udah tahu orang mana ini. Kayak mana ya Om? Saya ini sudah berdoa, saya sudah coba melayani, saya ini setia. Tapi kok ada aja masalahnya. Enggak selesai-selesai pergumulan ini. Kayak mana ya Om? Saudara, itu realitas hidup kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, tetapi kita masih belum sempurna. Kita masih hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa. Itulah realitas kehidupan kita sekarang. Karena itu orang percaya seringkali mengalami yang namanya pergumulan. Ada kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan, tetapi masih ada perjuangan melawan dosa. Ada kasih kepada Tuhan, tetapi seringkali masih ada kelemahan daging. Itulah realitas kehidupan kita. Ada iman, tetapi kadang juga ada keraguan, ada air mata, ada penderitaan dalam hidup ini. Tetapi justru disinilah Bapak Ibu saya mau mengatakan kasih karunia Allah itu bekerja. Pengharapan itu bekerja di saat-saat yang seperti ini. Pengharapan kita tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup yang sukar hari-hari ini. Terhadap kelemahan kita, terhadap penderitaan kita. Tetapi pengharapan kita mengarahkan pandangan kita kepada kemuliaan yang akan datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya menderita hari-hari ini, mungkin saudara juga menderita, ada sakit penyakit, ada pergumulan. Tetapi kita melihat ke depan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Kita melihat keterbatasan kita sekarang. Saudara saya kemarin ada teman ngobrol sama saya, Pak Doni ini imut. Iya benar, saya ini imut. Ireng mutlak katanya saudara. Ireng mutlak. Sudah ireng mutlak lagi. Tahu ireng saudara? Hitam. Hitam mutlak. Tidak apa-apa saya hitam mutlak. Tapi saya ke depan saya akan menjadi serupa dengan Yesus. Saya akan hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Saya akan berbagi kemuliaan bersama-sama dengan juru selamat saya. Disinilah pengharapan bekerja. Bapak Ibu ya. Orang percaya tidak putus asa ketika melihat dirinya belum sempurna. Orang percaya tidak kecewa ketika melihat pasangannya belum sempurna. Karena Allah masih belum selesai dengan hidup kita. Karena Allah masih belum selesai dengan pasangan kita. Amin Bapak Ibu. Loh kok gak ada yang semangat? Iki bojoku kok cerewetnya nemen yo. Sik belum selesai Tuhan saudara. Tuhan masih proses dia. Amin. Amin. Tuhan juga masih belum selesai proses saya. Nanti pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan dia. Ayat yang kedua bagian terakhir. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya sangat terhibur dengan kebenaran ini dan saya berdoa Bapak Ibu juga terhibur dengan kebenaran ini. Barangkali sore hari ini ada di antara kita yang merasa pertumbuhan rohaninya lambat ya. Atau melihat anak-anaknya pertumbuhan rohaninya lambat, kadang-kadang saya juga gregetan gitu ya. Kok gini gitu ya. Mungkin saudara sedang bergumul melawan dosa-dosa tertentu. Mungkin saudara masih mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menyerah karena kita adalah anak-anak Allah. Jangan menyerah karena Allah masih belum selesai dengan kita. Allah tetap setia menyertai kita. Amin. Dan kita tahu pada akhirnya kita akan dijadikan serupa dengan Yesus Kristus. Proses mungkin belum selesai, tetapi arahnya jelas Bapak Ibu. Proses masih berjalan, tetapi kita tahu
semua kita akan mulia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan puncaknya luar biasa, sekali lagi. Puncaknya menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kita membaca satu statement yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kapan? Apabila Kristus menyatakan dirinya. Inilah kemuliaan pengharapan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tujuan keselamatan orang percaya bukan sekedar masuk surga, bukan hanya itu. Bukan sekedar lepas dari penderitaan, bukan. Tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Bayangkan ini Bapak Ibu. Makanya Yohanes mengatakan, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Banyak orang memandang keselamatan hanya sebatas pembebasan dari neraka. Enggak salah, itu benar. Tetapi itu belum lengkap Bapak Ibu. Keselamatan di dalam Yesus berarti kita mengalami pemulihan total. Gambar Allah yang telah rusak karena dosa dipulihkan oleh Tuhan. Dan puncaknya sekali lagi, kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi pengharapan orang percaya adalah pengharapan yang kristosentris. Saudara, belum lengkap kalau kita hanya ingin masuk surga. Belum lengkap kalau kita hanya ingin bebas dari penderitaan dunia ini. Yang lebih besar dari hanya sekedar masuk surga dan lepas dari penderitaan adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita tidak sedang menuju kemuliaan yang tidak jelas, bukan. Bentuknya jelas, seperti Yesus. Kita mengalami persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Semua noda-noda dosa telah dibersihkan oleh darah Yesus. Nanti semua kelemahan moral dipatahkan oleh darah Yesus. Semua pergumulan batin akan berakhir. Yang fana akan ditelan di dalam yang kekal. Dan yang lebih dari itu, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Pengharapan ini memberikan kepada kita kekuatan yang sangat luar biasa dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu ya. Dunia boleh mengejek kita, dunia boleh menghina kita, dunia boleh melabel kita dengan label yang macam-macam. Yang imutlah, yang apalah, terserah saudara. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia tentang kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh pengharapan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Identitas tertinggi kita, siapapun kita hari ini. Apapun jabatan saudara hari ini, status sosial saudara hari ini, identitas tertinggi kita adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semua kita adalah anak-anak Allah. Dan satu saat kelak, kita akan berjumpa dengan Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Dan kesadaran ini memberikan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Kesadaran ini memberi kekuatan dalam menghadapi penolakan. Memberi kekuatan dalam menghadapi godaan dunia ini. Saudara, orang mau mengatakan apa-apa. IGP saudara ya, emangnya gue pikirin, aku lu anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan dibawa ke dalam hati persoalan-persoalan yang remeh di dunia ini. Orang yang tahu identitasnya di dalam Kristus, tidak akan mencari identitas di dunia ini. Dia cukup bahagia dengan statusnya sekarang. Kita tidak perlu membuktikan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Seringkali orang ingin mencari identitas ya, orang ingin mencari peneguhan dari hal-hal yang sifatnya duniawi, status, jabatan, uang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah yang ditebus dengan darah Yesus, bahwa kita akan dimuliakan menjadi serupa dengan Yesus, kita tidak akan tergoda dengan berbagai macam godaan dunia ini. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kekudusan harus selalu dimulai dari siapa kita di dalam Yesus.
Maksudnya seperti ini, karena saya sekarang adalah anak-anak Allah, karena kita sekarang adalah anak-anak Allah, maka marilah kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Makanya saya selalu memberitakan Injil. Saya selalu memberitakan firman Allah, mengingatkan jemaat akan karya Kristus, akan kasih Allah yang besar, akan apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena tanpa kebenaran Injil, kekudusan bisa saja menjadi legalisme. Ya, tetapi jika kita menyadari status kita sebagai anak-anak Allah, maka hidup kudus itu bisa menjadi pernyataan kasih kita kepada Allah. Respon kita terhadap kebaikannya yang besar itu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan membangun hidup di atas identitas lama kita. Kalau Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya, maka hiduplah sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita diterima oleh Allah. Kita memiliki kasih Bapa. Jangan ukur hidup rohanimu hanya berdasarkan dengan keadaan jasmanimu, jangan. Atau dengan ukuran-ukuran yang sifatnya duniawi. Dari kepemilikan barang, kepemilikan uang, kepemilikan jabatan atau lain sebagainya. Tetapi ukur dirimu sebagai orang yang begitu diberkati sebab telah dijadikan anak-anak Allah. Amin. Dan mari kita memelihara pengharapan saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ketika dia datang kembali Bapak Ibu, kita akan menjadi serupa dengan dia. Hal yang kedua Bapak Ibu, pengharapan kepada Kristus itu mengubah orientasi hidup kita. Ya, orang-orang yang sungguh ingin menjadi serupa dengan Yesus, maka orientasi hidupnya pasti akan berubah. Ya, kita membaca di ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan apa? Pengharapan untuk menjadi sama seperti Yesus, maka dikatakan ia menyucikan dirinya. Bapak Ibu sungguh berharap ingin menjadi sama dengan Yesus? Oh, enggak ada ya? Nah, cuma 2. Saudara ikut Tuhan harapannya apa sih? Mau dibebaskan dari semua masalah gitu ya. Pokoknya menghindari neraka dah gitu. Ingin hidup senang gitu. Saudara, pengharapan kita lebih dari sekedar itu tidak salah. Tapi pengharapan kita adalah ingin menjadi sama seperti dia. Menjadi serupa dengan Yesus. Bukan menjadi Allah, bukan. Tetapi kita menjadi saudara-saudaranya. Karena kebangkitan Kristus adalah yang pertama dari kebangkitan semua saudaranya. Yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang menaruh pengharapan itu ingin menjadi serupa dengan Yesus. Itu menyucikan dirinya. Perhatikan. Pengharapan itu mengubah orientasi hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan keserupaan dengan Yesus, kita tidak akan hidup seperti kita belum pernah mengenal Yesus. Saya melihat kata pengharapan dalam perjanjian baru itu bukan sekedar keinginan, ya bukan. Pengharapan dalam perjanjian baru itu berbicara mengenai keyakinan yang pasti tentang masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi pengharapan itu adalah keyakinan yang pasti tentang apa yang Allah janjikan di masa depan. Apa keyakinan kita dalam hal ini? Menjadi sama dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Berjumpa dengan dia. Menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Nah, mengapa kita memiliki pengharapan itu? Karena Yesus telah bangkit. Amin Bapak Ibu. Allah kita hidup. Kita telah melihat kemuliaannya melalui firman Tuhan.
Pada hari yang ketiga setelah penguburannya dia bangkit. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Dan dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Makanya kita berharap, Tuhan aku mau jadi seperti Engkau. Pertama-tama mengalami kebangkitan dari antara orang mati dan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Nah kita memiliki pengharapan itu karena Yesus berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu percaya Yesus akan datang kembali? Apakah Bapak Ibu menantikan kedatangannya? Kita berharap karena Allah telah berjanji bahwa kita yang percaya akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Dan pengharapan ini seharusnya mengubah cara hidup kita. Jika seseorang ingin berjumpa dengan Yesus, ia tidak akan hidup sembarangan. Amin Bapak Ibu. Ia akan memandang hidupnya sebagai persiapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Seperti sore hari ini Bapak Ibu tidak ke gereja tanpa persiapan kan? Pasti setelah makan siang coba istirahat. Kemudian mendekati waktu ibadah Bapak Ibu mandi, bersih, pakai pakaian rapi. Lalu datang dengan keadaan yang sudah siap berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Demikianlah orang-orang yang sungguh menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak akan hidup sembarangan seperti 5 anak dara yang bijaksana itu. Ketika dia menantikan mempelai pria itu, dia mempersiapkan minyak yang cukup untuk pelitanya. Supaya ketika kapanpun sang mempelai itu datang, dia tidak kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam pesta yang akan diadakan. Alkitab berkali-kali menghubungkan pengharapan dengan kehidupan yang kudus Bapak Ibu. Coba kita lihat Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kasih karunia Allah itu membuat orang tidak hidup sembarangan. Justru sebaliknya, kasih karunia Allah mendidik orang percaya untuk hidup benar. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan itu, kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, kalau kita ingin mulia bersama-sama dengan Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Amin. Meninggalkan segala kefasikan. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Belajar hidup bijaksana, adil, beribadah, ya. Ini penting. Tetapi orang yang tidak memiliki pengharapan kekal cenderung hidupnya hanya untuk dunia ini. Sayang sekali kalau Tuhan hanya dijadikan sebagai objek tambahan saja. Wah, sekarang aku sudah sukses. Aku udah punya ini, aku udah punya itu. Apa yang belum aku punya? Tuhan. Makanya dia ambil Tuhan untuk menjadi Tuhannya. Tuhan bukan menjadi pusat bagi hidupnya, tetapi hanya sebagian yang dia butuhkan dalam hidupnya. Tetapi orang yang memiliki pengharapan kepada Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya, dia hidup dalam perspektif kekekalan. Orientasinya akan berubah. Dia tidak lagi hidup untuk dunia ini, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Dia hidup menantikan kedatangan Tuhan.
dan dia memandang hidupnya sebagai persiapan untuk berjumpa dengan Yesus. Hal yang ketiga Bapak Ibu, pengharapan kepada Kristus itu mendorong proses pengudusan hidup. Ya, ini saya memberi tekanan-tekanan ya. Saya sudah kemukakan tadi, tapi saya mau menekankan ini lagi. Saya membaca lagi di dalam 1 Yohanes 3, ayat yang kedua itu. Maaf, ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kalau tadi saya bilang tentang orientasi hidup, yang selanjutnya dikatakan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saya mau mengatakan bahwa pengharapan kepada Kristus itu mendorong proses pengudusan hidup. Pertanyaan yang kita perlu jawab bersama sore hari ini adalah apakah kita ada di dalam proses pengudusan? Karena dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Ini berbicara mengenai proses pengudusan hidup. Kata Yunani yang digunakan adalah hakniso. Hakniso itu artinya memurnikan, membersihkan diri. Ya. Kata ini menunjuk kepada suatu proses yang aktif dalam kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu, orang percaya itu tidak bersifat pasif terhadap kekudusan. Orang percaya itu bersikap aktif terhadap kekudusan. Orang percaya dengan sadar dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosanya. Orang percaya dengan sadar membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Orang percaya itu dengan sadar memperbarui hidupnya di hadapan Allah. Memang secara posisi kita telah dikuduskan oleh Allah, oleh anugerah dan iman saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, kita harus bersikap aktif. Itu sebabnya dalam Kolose pasal yang ketiga Paulus berkata, tinggalkan semua dosa. Tinggalkan semua kemarahan, tinggalkan semua kepahitan, tinggalkan semua kebencian. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Jangan menyimpan kepahitan di dalam hati. Amin Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan proses pengudusan atau sanctification. Setiap kita yang sungguh-sungguh mengharapkan kemuliaan itu harus mau masuk dalam proses ini. Dan proses ini terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama diantaranya adalah melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup memerdekakan kita dari dosa. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman Tuhan yang sanggup membersihkan pikiran dan hati kita. Dari keberdosaan kita, dari hal-hal yang jahat. Makanya orang-orang percaya harus cinta firman Tuhan. Ya beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena hanya dengan firman Tuhan kita akan dibersihkan dari noda dosa. Yang seringkali melekat di pikiran kita. Yang melekat di hati kita. Ingat Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Budi yang seperti apa? Budi, pikiran yang diisi dengan firman Tuhan. Yang dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu kita cinta firman Tuhan. Amin. Dan malam hari ini Tuhan menguduskan kita melalui firman ini. Kita diingatkan bahwa kita yang mengharapkan kemuliaan kekal, kita harus menguduskan hidup kita sebab Dia adalah Allah yang kudus. Amin. Kemudian pengudusan itu terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus.
Tuhan Yesus banyak berbicara dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan kita dari dosa. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan penghakiman dan akan kehidupan yang kekal. Roh Kuduslah yang sanggup menolong kita menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara harus belajar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yesus akan membentuk kehidupan kita melalui Roh-Nya supaya kita menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengudusan itu juga terjadi melalui kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu, semakin orang mengenal Kristus, semakin dia berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Yesuslah cermin bagi kita. Yesuslah teladan bagi kita. Itu sebabnya di bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita melihat bagaimana Kristus itu menjadi standar kekudusan kita, orang percaya. Ya, kita membaca di dalam ayat yang ketiga, di 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia, perhatikan. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Bahwa standar kekudusan orang percaya bukanlah manusia lain. Ya, saya enggak mau jadi seperti Daud. Saya enggak mau jadi seperti Salomo. Atau saya enggak mau jadi seperti yang lain. Saya mau jadi seperti Yesus karena standar kekudusan kita adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau saya berdoa Bapak Ibu jadi seperti Daud, nanti yang bapak-bapak tertarik Batseba semua susah saya. Kita semua harus menjadi seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Kristus adalah teladan kehidupan yang kudus bagi kita. Gambaran sempurna dari karakter Allah. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin hidup kita berubah. Makanya jangan lihat yang lain, tapi lihat Yesus. Ya, coba kita baca di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan kita semua, perhatikan, dan kita semua, saudara dan saya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kedewasaan rohani yang sejati terjadi ketika seseorang semakin hari semakin menyerupai Yesus. Inilah tujuan kekal kita. Bukan tujuan yang tidak jelas, bukan tujuan yang tanpa bentuk Bapak Ibu. Kita dipanggil, kita dipilih untuk percaya, diselamatkan, kita dikuduskan, kita dipeliharanya supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari 1 Yohanes 3 ayat 3 mengajarkan sebuah kebenaran penting, pengharapan kepada Kristus tidak membuat orang percaya hidupnya pasif, tetapi pengharapan kepada Yesus mendorong kehidupan yang semakin dikuduskan untuk kemuliaan Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh berharap kepada Kristus, saudara akan mempersiapkan hidup untuk bertemu dengan Dia. Seandainya Tuhan datang malam ini, apakah kita siap bertemu dengan Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh ingin menjadi serupa dengan Yesus, saudara secara sadar meninggalkan dosa. Secara sadar membersihkan hati dari segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Melalui firman, melalui Roh Kudus,
melalui hidup yang berpusat kepada Kristus. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu harus bertumbuh di dalam kekudusan. Mari, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah pengharapan kita kepada Kristus benar-benar mempengaruhi cara hidup kita? Ataukah kita Kristen tetapi tetap sama hidup dengan dunia ini? Apakah hidup kita semakin dikuduskan di dalam Tuhan hari-hari ini? Apakah kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus? Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Karena hanya orang-orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, orang-orang yang menunjukkan kekudusan, keserupaan dengan Yesus, orang-orang yang akan siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.